Perkenalkan, nama saya Susan. Saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Ada sebuah video menarik teman-teman yang ingin saya reaksi pada kesempatan kali ini, yakni video pengakuan dari seorang perempuan yang mana di dalam pengakuannya dulunya dia adalah seorang muslimah yang taat dalam beribadah. Dia menggunakan jilbab, bahkan teman-teman dia menutup auratnya dengan sempurna, menggunakan cadar. Namun yang mengejutkan teman-teman, dia mengaku pindah ke dalam agama Kristen. Oke teman-teman, ini videonya. Langsung saja mari kita simak. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Wah, dia mengaku dia dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi sekarang dia sudah menjadi anak Yesus. Subhanallah. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Wah, dia mengaku pada tahun 2019 dia sudah pernah berangkat umroh. Luar biasa. Dan dia juga mengaku juga menggunakan cadar. Subhanallah. Kita lanjutkan lagi. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Dia mengaku taat dalam beribadah sampai dia melakukan sholat tahajud juga teman-teman. Hampir setiap malam dia melakukan sholat tahajud dalam pengakuannya. Dia juga melakukan puasa, dia juga melakukan sholat. Tapi dia tidak mendapatkan kedamaian menurut pengakuan orang ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus saya berdoa sama Tuhan, waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan. Oh, sakit. Dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya dan merasakan kasih karunia Tuhan sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk, saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter, saya larinya malah ke dukun, ke orang pinter. Nah, di sini teman-teman, mulai adanya kerancuan dari cerita orang ini teman-teman. Tadinya dia mengaku adalah orang yang taat dalam beragama, dia rajin sholat, puasa, bahkan sholat tahajud teman-teman. Tapi dia tidak mendapatkan kedamaian. Lalu dia mendapatkan sakit, tapi larinya tidak ke dokter, tapi larinya ke dukun. Sebelum kita lanjutkan videonya teman-teman, di sini saya terlebih dahulu ingin mengomentari pernyataan dari perempuan ini. Tadinya dia mengaku sebagai seorang muslimah yang taat dalam beragama. Dia mengaku sudah melakukan sholat, puasa, sholat tahajud, bahkan sudah sampai melakukan ibadah umroh. Dan dia juga menutup auratnya dengan sempurna, menggunakan cadar. Tapi di sini teman-teman sangat disayangkan. Dia sangat minim ilmu agamanya tentang Islam. Dia sangat minim ilmu akidah, terutama tentang ilmu tauhid. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man ata arafan au sahiran au kahinan yu'minu bima yaqul faqad kafara bima unzala ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dan percaya terhadap pernyataan orang-orang pintar, arafan, atau percaya mendatangi tukang sihir, au sahiran, atau percaya atau mendatangi dukun, au kahinan, kahin, maka sudah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, orang-orang yang taat dalam beribadah, orang yang taat kepada agamanya, yang paham ilmu akidah, yang paham ilmu tauhid, pasti tidak mau mendatangi dukun. Dikarenakan mendatangi dukun adalah sesuatu hal yang dilarang di dalam agama Islam. Ini komentar saya yang pertama. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Nah, dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen, dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau
cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang sungguh sangat aneh, teman-teman. Dia adalah seorang yang beragama Islam, lalu iseng-iseng buka kesaksian di YouTube tentang kesaksian orang-orang yang sudah murtad, orang-orang yang sudah pindah ke dalam agama Kristen. Dan dia berdoa kepada Tuhan Yesus, padahal dia masih beragama Islam. Artinya di sini, teman-teman, dia tidak memiliki iman sama sekali kepada Allah. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah jika dia sakit untuk disembuhkan? Kenapa dia tidak mendatangi praktisi-praktisi pengobatan secara Islami, Tibun Nabawi, misalkan di Ruqyah misalkan, atau mendatangi dokter, tapi malah pergi ke dukun? Nah, sekarang dia buka di YouTube, dia browsing, lalu dia mendengarkan kesaksian orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah pindah ke dalam agama Kristen. Lalu dia berdoa kepada Yesus. Subhanallah, ini adalah sesuatu hal yang cukup aneh menurut saya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Dari situ, besok pagi saya dikasih sembuh, tapi itu saya masih tidak percaya sama Tuhan Yesus karena saya masih berpikir ini suatu kebetulan aja, bukan karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. 1 minggu, waktu itu 1 minggu saya diberi sehat dan saya ngerasa ada yang menggerakkan hati saya kayak kamu tuh kayak ditagih janji, kamu tuh sudah disembuhkan sama saya. Oh, jadi setelah dia sembuh, teman-teman, seperti ada yang membisikkan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Dia mendengarkan suara Yesus, kamu sudah saya sembuhkan dan saya menagih janji kepada kamu. Yesus menagih janji kepada orang ini untuk mengikutinya, untuk pindah agama ke dalam agama Kristen. Subhanallah. Selemah itukah iman kita, teman-teman? Hanya mendengarkan suara bisikan di dalam hati kita untuk menyuruh kita pindah ke dalam agama lain, lalu kita tinggalkan keyakinan kita selama ini. Kita tinggalkan agama kita, yakni agama Islam. Ini adalah salah satu bukti orang yang beragama hanya melakukan rutinitas saja. Dia sholat setiap hari menurut pengakuannya. Dia puasa setiap hari, bahkan dia sampai umroh. Dia juga melakukan sholat tahajud. Tapi dia tidak paham secara hakikatnya apa itu agama Islam. Itulah bukti pentingnya ilmu akidah. Kita sebagai umat Islam wajib mempelajari ilmu akidah yang benar, akidah yang lurus, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Yang apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita harus mempelajarinya. Bagaimana itu tauhid? Kita harus ma'rifatullah, mengenal Allah, bagaimana rububiyah Allah, bagaimana uluhiyah Allah, bagaimana asma wa sifatnya. Nah, dari sini teman-teman, kita dapat menyimpulkan cerita perempuan tadi, teman-teman. Jika benar cerita ini, artinya dia tidak paham ilmu akidah. Dia tidak paham tauhid. Dia tidak ma'rifatullah. Buktinya, dia ketika sakit, dia malah datang kepada dukun. Padahal di dalam agama kita, kita dilarang untuk mendatangi orang pintar, tukang sihir, bahkan dukun. Itu dilarang di dalam agama kita, teman-teman. Kemungkinan yang kedua, teman-teman, ini hanyalah video tandingan, teman-teman, yang sengaja dibuat oleh orang-orang Kristen sendiri, orang-orang kafir sendiri, membuat video tandingan, karena di zaman sekarang ini, teman-teman, banyak umat Kristen yang berbondong-bondong hijrah pindah ke dalam agama Islam, menjadi mu'alaf. Bahkan banyak dari kalangan para pendeta yang masuk ke dalam agama Islam. Setelah mereka mempelajari kitab-kitab mereka, akhirnya mereka menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Jadi mereka ini, teman-teman, membuat video tandingan. Seolah-olah ada seorang muslimah yang taat dalam beribadah, yang taat dalam beragama, tapi pindah ke dalam agama Kristen. Hanyalah video tandingan semata. Jika kita lihat fakta di lapangan, sahabatku semua, orang-orang Kristen yang menjadi mu'alaf, yang masuk ke dalam agama Islam, adalah orang-orang yang pintar. Faktanya demikian, adalah orang-orang yang sudah mempelajari agama mereka sendiri, mempelajari kitab-kitab mereka, dari kalangan para pendeta. Akhirnya, teman-teman, mereka mendapatkan kebenaran itu ada di dalam agama Islam. Sedangkan sebaliknya, orang-orang Islam sendiri yang menjadi murtadin, yang pindah ke dalam agama Kristen, pastilah orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang bermasalah secara ekonomi, orang-orang yang ingin perkawinan karena cinta, ataupun orang-orang yang bermasalah dari segi pendidikan Islamnya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.